Nah, anak-anak, kemudian seperti yang kita tahu bahwa minyak bumi ini berasal dari fosil yang terbentuk jutaan tahun lamanya dengan jumlah yang terbatas, ya. Jadi kenapa Ibu bilang tadi kalau minyak bumi ini dia adalah contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui karena proses pembuatannya itu sangat lama atau memerlukan waktu yang cukup lama, ya. Nah, jadi anak-anak, di sini minyak bumi ini sangat terbatas, ya. Jadi, pada suatu saat ketersediaan minyak bumi itu juga akan habis. Oleh karena itu, manusia dituntut untuk mencari alternatif penggantinya sendiri. Kemudian yang kedua, ada batu bara. Nah, batu bara ini maksudnya ya, perhatikan adalah diawali dengan misalnya cacing tambang, kemudian bahaya keterbatasan oksigen dalam daerah pertambangan terhadap para penambang karena pengangkutan batu bara dari suatu tempat ke tempat lain juga tidak luput dari kebocoran atau ketumpahan yang mengganggu lingkungan. Nah, gas-gas yang timbul dari hasil pembakaran hampir serupa dengan hasil pembakaran minyak bumi. Di sini minyak bumi dan batu bara itu termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ya, jadi ingat anak-anak, minyak bumi dan batu bara ini termasuk ke dalam sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, ya. Karena tadi proses pembuatannya itu memerlukan waktu yang sangat lama, bahkan sampai jutaan tahun lamanya. Nah, jadi sumber daya alam lain juga tidak dapat diperbarui adalah sumber daya jenis mineral seperti misalnya seng, kemudian besi, tembaga, dan sebagainya. Nah, meskipun demikian, berkat teknologi maju, bahan tersebut ada yang dapat dipakai ulang. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan melihat air. Nah, air itu merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Artinya, setelah dipakai dapat dibersihkan dan digunakan kembali. Nah, ini adalah tentang air. Nah, di sini penurunan kualitas air akibat polusi itu dapat menyebabkan banyak penyakit, ya. Nah, bila polusi air berasal dari zat kimia beracun, akibatnya lebih serius dan membutuhkan waktu yang panjang dalam penyembuhannya. Kemudian yang selanjutnya ada hutan, hewan, dan ternak. Nah, di sini sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah memperbaharui di antara lain misalnya hutan dan hewan atau ternak. Namun, ya, di sini teknologi modern justru dapat berakibat pada kerusakan atau kepunahan sumber daya alam tersebut. Nah, misalnya salah satu contohnya itu penebangan hutan yang semena-mena yang dilakukan oleh manusia, ya. Kemudian selain itu, ya anak-anak, meskipun sumber daya alam dapat diperbaharui, tetapi bila batas toleransinya dilewati, maka sumber daya alam tidak dapat lagi untuk kita perbaharui. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah tanah. Nah, tanah itu sebagai sumber daya alam, itu merupakan daya yang dapat diperbaharui. Di sini tanah dapat digunakan terus-menerus bila dipelihara dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi di sini tanah itu harus punya atau tanah itu harus subur, yaitu dengan cara misalnya diberikan pupuk, ya. Nah, agar misalnya tanaman ini atau tanaman yang kita tanam di tanah tersebut itu menjadi subur. Nah, penggunaan pestisida yang berisi berbagai macam zat kimia yaitu untuk membunuh tanaman, binatang atau jamur yang merugikan dalam pertanian ternyata memiliki efek samping yang membahayakan manusia, ya. Jadi teknologi yang dirintis manusia sekarang untuk mengurangi dampak penggunaan pestisida yang kurang menguntungkan antara lain itu adalah menggunakan kontrol biologis. Nah, jadi anak-anak, ini adalah beberapa dampak teknologi dalam pengolahan sumber daya alam, ya. Jadi intinya di sini, ya, kita harus menggunakan sumber daya alam atau memanfaatkan sumber daya alam itu sesuai dengan
kebutuhan kita sehari-hari, ya, agar sumber daya alam ini tidak mengalami kepunahan. Nah, kemudian yang selanjutnya kita buka lagi ya di halaman 47. Itu tentang jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi. Nah, di sini jenis pekerjaan itu dibagi menjadi dua, yaitu jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan, yaitu baik kebutuhan pokok maupun pelengkap, manusia harus bekerja keras. Dari pekerjaan yang dilakukan, manusia akan memperoleh uang atau upah dari hasil kerja kerasnya. Uang tersebutlah yang akan kemudian digunakan untuk membeli barang atau berbagai macam kebutuhan manusia. Nah, jenis pekerjaan tadi itu seperti yang Ibu bilang itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu adalah jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Yang pertama petani, kemudian ada peternak, kemudian ada nelayan, ada pengrajin, ada industri. Nah, ini adalah jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Nah, Ibu contohkan misalnya petani. Nah, petani ini adalah orang yang bekerja di bidang pertanian dengan cara melakukan pengolahan tanah dengan tujuan menumbuhkan dan memelihara tanaman, misalnya seperti padi, kemudian jagung, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Nah, jadi ini adalah jenis pekerjaan yang menghasilkan barang, itu di bidang pertanian, ya. Misalnya ada padi, kemudian ada jagung, ada sayur-sayuran, misalnya seperti kangkung, ya, bayam, daun cangkok, dan lain sebagainya. Kemudian selain itu, kalau buah-buahan itu misalnya bisa buah apel, buah tomat, buah timun, dan lain sebagainya. Nah, itu yang termasuk ke dalam jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi. Nah, di sini yang pertama kita akan lihat itu ada dokter, kemudian ada guru, ada montir, kemudian ada polisi, dan yang terakhir itu ada arsitek. Nah, kalian buka lagi di halaman berikutnya, yaitu halaman 48. Nah, ini adalah jenis pekerjaan ya dalam suatu kegiatan ekonomi. Nah, ini adalah jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa, salah satunya ya. Salah satunya itu adalah guru. Nah, guru adalah orang yang pekerjaannya itu mengajar, mendidik, dan membimbing siswanya dalam belajar di sekolah. Nah, dengan jasa guru, siswa mendapatkan pengetahuan, wawasan, ilmu pengetahuan, serta mencerdaskan anak bangsa. Nah, contohnya seperti ibu guru ya. Di sini tugas ibu guru adalah mengajar, kemudian mendidik, kemudian membimbing kalian agar kalian menjadi anak-anak yang pintar ya. Kemudian kalian juga bisa mewujudkan cita-cita kalian dan cita-cita orang tua kalian ya. Jadi kalian bisa mendapatkan pengetahuan, kemudian mendapatkan wawasan dan ilmu yang sudah diberikan dari guru yang mengajarkan kalian di sekolah. Nah, itu adalah salah satu contoh jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Kemudian di situ ada dokter, kemudian ada montir, ada polisi, dan ada arsitek. Nah, nanti anak-anak bisa baca juga ya di buku LKS-nya, yaitu tentang pekerjaan yang menghasilkan barang.